Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selalu ya, selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya di hari ini di podcast Pagi Pagar Kehidupan yang kamu cintai ya. Coba, kalau kita bicara soal cinta, pernah gak sih kita bertanya kepada diri kita sendiri bahwa selama ini apa ya yang ada dalam diri saya yang benar-benar sudah saya cintai? Nah itu dia. Coba deh sekarang, kalau kamu sudah sering menonton video Pagar Kehidupan, berarti sudah menjadi orang yang lebih positif dong. Kamu tahu gak sih, kalau sifat positif itu berasal dari rasa cinta kepada diri sendiri loh. Coba tuliskan di komentar, saya pengen tahu. Apa sih hal yang kamu cintai dari dirimu sendiri? Tuliskan dong di komentar, nanti saya beri hati ya, sebagai bentuk apresiasi saya karena kamu sudah mau mencintai dirimu sendiri. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal kehidupan, ada sebuah topik yang sangat menarik. Yang kemarin ketika saya live streaming ya teman-teman, itu dibahas dan banyak banget ditonton oleh kalian semua. Benar. Coba sekarang saya mau tanya deh, sampai detik ini, jujur, apakah kamu percaya dari lubuk hati yang terdalam bahwa apa yang kita terima itu selalu sama dengan apa yang kita beri? Saya ulangi pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur ya. Nggak usah takut salah karena ini antara kita aja sebagai sahabat. Pertanyaan saya, apakah kamu yakin dari lubuk hati yang terdalam bahwa memang benar apa yang kita terima saat ini adalah benar-benar dari apa yang kita berikan kepada semesta di masa lalu? Apakah selalu seperti itu? Atau kamu sebenarnya tidak setuju? Jawab dengan jujur. Nah, topik itu loh yang akan kita bahas di hari ini. Kali ini saya akan bersama dengan kamu sebagai sahabat saya untuk membedah sebenarnya mana sih yang benar? Apakah betul apa yang kita terima adalah berasal dari apa yang kita beri? Tapi maaf ya mas ya, kok saya punya teman atau jangan-jangan malah saya sendiri mas, saya itu mendapatkan sesuatu mas, itu buruk banget. Tapi saya yang di masa lalu gak pernah tuh mas nyakitin orang. Tapi kenapa saya atau teman saya tadi sial terus ya mas? Katanya kita menerima apa yang kita beri. Tapi kok saya malah sial? Kan saya orang baik. Apakah itu yang jadi pertanyaan kamu selama ini? Menarik ya? Oke, begini jawabannya. Tolong dengarkan baik-baik. Pertama, apa yang kita dapatkan itu sebenarnya memang benar dari apa yang kita berikan. Tapi, nah ada kata tapinya nih. Ini yang orang-orang tidak tahu. Apa yang kita dapatkan di hari ini itu bukan apa yang kita berikan kepada orang doang. Bukan. Apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah apa yang kita berikan kepada semesta raya dan diri kita sendiri. Saya ulangi, ini penting banget, ini kata kuncinya sebelum kita nanti membahas lebih dalam, tolong disimak. Apa yang kita terima saat ini itu berasal bukan hanya dari apa yang kita berikan kepada orang di masa lalu, bukan. Tapi itu justru berasal dari apa yang kita berikan kepada semesta raya dan diri kita sendiri. Nah, sekarang coba dengan penjelasan yang lebih jelas sampai menit ini, sampai detik ini. Coba sekarang lihat diri kita sendiri deh. Iya, kita lihat diri kita sendiri. Kalau sekarang saat ini kita berada di posisi yang kurang nyaman bagi hidup kita nih, coba secara jujur ya. Secara jujur kita inget-inget lagi perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Tapi tolong, saya minta tolong, jangan hanya berhenti memikirkan perbuatan-perbuatan apa ya yang pernah saya lakukan di masa lalu terhadap orang lain. No, tidak hanya berhenti di situ. Tapi pikirkan, perbuatan apa aja di masa lalu yang sudah pernah saya lakukan kepada orang lain, kepada Tuhan saya, kepada alam semesta,
dan juga kepada diri saya sendiri. Nih, sekarang biar kamu lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan satu persatu apa maksud saya. Gini loh, kalau kita di masa lalu pernah berbuat baik kepada orang, itu udah pasti cepat atau lambat kebaikan itu akan hadir kembali dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan kepada semesta raya, itu pun akan kembali kepada kita cepat atau lambat. Pertanyaannya adalah, Mas, semesta raya yang Mas Aryan maksud ini siapa? Apakah Tuhan saya? Ataukah tumbuhan? Ataukah benda, binatang? Atau apa, Mas? Jawabannya adalah semuanya. Iya, semuanya. Semuanya itu berawal dari satu hal, yang namanya prasangka baik. Coba sekarang jujur, apakah sampai detik ini diri kamu selalu berprasangka baik kepada Tuhanmu? Jujur. Kalau selama ini, maaf loh, dalam hati sering menggerutu karena Tuhan gak adil lah, karena Tuhan jahat lah, mohon maaf, itu prasangka buruk kan? Sekarang wajar gak sih kalau prasangka buruk yang kamu keluarkan itu kembali ke dalam dirimu sendiri? Oh, sangat wajar, karena hidup ini akan berjalan nomor satu seperti apa yang kita prasangkakan. Saya ulangi, hidup akan berjalan nomor satu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Kalau mau hidup kita baik, berprasangka baik dululah kepada Tuhanmu, kepada orang-orang di sekitarmu, dan juga kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Sayangilah hewan-hewan di sekitarmu dengan penuh prasangka baik. Sayangilah manusia-manusia di sekitarmu dengan penuh prasangka baik. Ketika kita berdoa kepada Tuhan kita setiap hari, berprasangka baiklah dulu kepadanya. Bukan malah belum apa-apa, dalam hati udah bertanya, mana nih, saya punya keinginan A kok belum terkabul, malah dapatnya C. Saya capek-capek minta A kok dapatnya C. Tuhan gak sayang sama saya. Itu prasangka buruk. Dan itu yang saya maksud, membuat hidup kita, maaf, jadi penuh dengan kemalangan. Karena prasangka adalah segalanya. Katakan bersama dengan saya, prasangka saya akan mempengaruhi hidup saya sendiri. Itu dulu nomor satu. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kalau kita sudah menyadari bahwa memang ini, Mas, ternyata ini yang belum pernah saya dapatkan di mana-mana, baru Mas Aryan yang berkata seperti ini, dan ini benar loh. Saya dulu jadi orang baik sih sama orang, tapi kok saya lupa, Mas. Lupa apa? Lupa berprasangka baik, terutama kepada Tuhan saya sendiri. Nah, itu maksud saya. Hidup itu bukan cuman kita berbuat baik sama orang doang loh, tapi hidup itu berawal dari isi kepala kita, yaitu prasangka kita sendiri. Nah, kalau sampai menit ini kamu sudah jelas, itu bagus. Tapi ini belum selesai. Prasangka kita baik, keren. Kita sudah sering berbuat baik sama orang, mantap. Tapi ada satu lagi yang kurang. Apa, Mas? Kita sudah sering berbuat baik sama orang lain. Oh udah, saya yakin kamu itu hebat. Tapi pertanyaannya, kita selama ini sudah sering belum berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu? Saya ulangi, ini pertanyaan penting. Tolong kamu renungi sambil mendengarkan perkataan saya. Selama ini kita sudah belum berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu? Coba. Kapan terakhir kali kamu berbuat baik dengan dirimu sendiri dulu? Kapan? Kalau kita jujur, kayaknya kita salah nih selama ini. Salahnya kenapa, Mas? Kalau ditanya kita berbuat baik kepada orang, caranya gimana? Udah tahu, oh sedekah. Terus kita nolongin orang kalau ada kesulitan. Keren, jawabannya mantep deh. Tapi kalau saya nanya, kamu tahu nggak caranya berbuat baik kepada diri sendiri gimana? Coba jawab, tahu nggak? Mikir. Kenapa bisa mikir? Karena jarang. Orang itu kalau ditanya sesuatu mikir, berarti dia nggak tahu harus ngapain toh? Iya nggak?
Kalau orang nggak tahu harus ngapain, berarti dia jarang atau tidak pernah melakukan hal itu. Betul apa betul? Nah iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita nih jarang berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu? Kenapa? Ini loh yang penting. Wah, Mas, saya ketampar banget nih dengan perkataan Mas Aryan barusan. Bener deh. Tapi Mas jujur Mas, saya nggak tahu gimana caranya saya supaya bisa berbuat baik dengan diri saya sendiri. Itu harus ngapain ya Mas? Nih, berbuat baik kepada diri sendiri itu sebenarnya sangat mudah. Tolong dengarkan baik-baik. Berbuat baiklah kepada dirimu sendiri dengan setiap hari mengutamakan dirimu sebelum mengutamakan orang lain. Saya ulangi, berbuat baiklah dengan dirimu sendiri setiap hari dengan cara mengutamakan dirimu sendiri sebelum mengutamakan orang lain. Wah, ini pasti ada yang protes, Mas. Saya diajarinya di sekolah nggak gitu, Mas. Kita itu makhluk sosial loh. Terus, karena kita makhluk sosial ya kita harus mengutamakan orang lain dulu, baru kita. Betul nggak, Mas? Sekarang, kita coba pikirkan bareng-bareng yuk. Bener nggak sih teori kalau kita harus mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri? Kita bahas pelan-pelan dengan fakta nyata ya. Mau? Sekarang anggap aja kamu nih laki-laki. Walaupun kamu perempuan, anggap saja kamu laki-laki. Diri kamu lagi naik busway atau Transjakarta. Lagi naik bus lah, bus kota lah biar kamu semua tahu ya. Kalau kita naik bus kota dan kamu laki-laki, terus tiba-tiba ada perempuan. Perempuannya udah tua, gak dapat tempat duduk. Kamu tanya dirimu sendiri, siapa yang kamu utamakan? Beliau yang sudah tua atau kamu laki-laki yang sudah dapat tempat duduk? Siapa yang diutamakan? Siapa? Betul. Kamu sebagai laki-laki harus berdiri ngasih tempat duduk ke perempuan tua itu. Kamu mengutamakan orang lain. Sebentar, itu belum selesai. Sekarang kalau konteksnya diganti. Sekarang anggap aja diri kamu adalah seorang kakek-kakek tua. Laki-laki tapi udah tua. Kakek-kakek tua. Walaupun kamu adalah perempuan nih yang mendengarkan saya, anggap aja untuk saat ini ceritanya kamu kakek-kakek tua. Sama. Lagi di dalam bus kota, kamu masuk gak ada tempat duduk. Tapi ada perempuan duduk di situ, masih muda. Pertanyaannya, boleh gak perempuan itu mengutamakan laki-laki tua itu untuk duduk? Atau kita sebagai laki-laki tua nih, kita sebagai laki-laki tua ngalah. Gak apa-apa deh perempuan muda itu duduk, saya berdiri aja walaupun saya laki-laki tua. Siapa yang diutamakan? Kita atau dia? Kita. Kenapa? Karena kita lebih butuh. Itu maksud saya. Yang diutamakan itu bukan kita, bukan orang lain, tapi siapa yang paling butuh. Betul nggak? Itu faktanya kan? Itu kenyataannya loh. Nah kalau begitu, sama seperti yang saya anjurkan tadi. Utamakan dirimu dulu sebelum kita mengutamakan orang lain. Karena kebanyakan kalau kita jujur, iya juga ya Mas, saya selama ini lebih banyak ngalahnya loh Mas sama orang lain, padahal orang itu tidak perlu saya turutin kemauannya. Iya juga ya Mas, saya selama ini banyak loh Mas dizolimi orang lain. Kenapa? Iya, karena saya waktu itu banyak ngalahnya, mendahulukan orang lain, padahal saya yang lebih butuh pertolongan, bukan dia. Padahal saya yang lebih butuh pertolongan, bukan dia. Nah itu maksud saya. Sama kan seperti kasus di bus tadi, bukan masalah siapa laki siapa perempuan loh di situ, enggak. Di kasus bus tadi yang jadi masalah adalah laki-laki dan perempuan, mana di antara mereka yang paling butuh tempat duduk. Iya kan? Sama. Sekarang coba lihat dirimu sendiri. Benar nggak tebakan saya bahwa kamu loh yang paling butuh pertolongan dalam hidup ini, bahwa dirimu loh yang paling butuh benar-benar ditolong dalam hidup ini. Benar atau tidak? Nah sekarang ayo tolong dirimu dulu. Saya ulangi, tolong dirimu dulu, jangan kebanyakan ngalah. Ngalah sama orang lain itu ada batasannya.
Kalau selama ini diri kita ngalah tapi malah kita nggak happy, berarti ada yang salah tuh dengan orang yang sudah kita turuti kemauannya. Ada yang salah dengan proses mengalah kita. Bahasa gampangnya sudah overdosis, sudah kelebihan dosis, berhenti, kurangi. Turuti dulu apa yang membuat dirimu bahagia, baru orang lain, dibalik dulu sekarang. Kalau selama ini kamu sudah mengalah tapi tidak bahagia, itu tolak ukurnya. Kamu mengalah dan tidak bahagia, berarti itu sudah overdosis. Kurangi atau berhenti dulu. Tapi kalau kamu sudah mengalah dan bahagia, itu dosisnya tepat. Itu patokannya. Kalau kita mengalah saat ini, lihat, bahagia atau sedih? Kalau bahagia, berarti dosisnya sudah benar. Kalau sedih, berhenti. Itu sudah overdosis. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, inilah video yang akan melengkapi video saya di live streaming kemarin yang judulnya Cara Unik Mencapai Sukses. Coba deh, sekarang kamu tonton video saya yang berjudul Cara Unik Mencapai Sukses Pagar Kehidupan. Tulis gitu di YouTube. Dan kemudian kamu tonton video ini. Pasti akan semakin jelas dan saling melengkapi. Praktekkan video ini dan kamu uji ya kebenarannya. Lihat hasilnya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.